Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Dasar Manajemen Akuntansi untuk memenuhi tugas dari Ibu Eka Hendrayani SEMM dengan beranggotakan saya sendiri Nurul Hilmi dengan NIM 211018 Dan dengan saya Taita Pudrahina 2111019. Saya Aziza Azali dengan NIM 2111014. Saya Zahra Latifah dengan NIM 2111033. Saya Nabila dengan NIM 21111020. Baiklah, hal pertama yang kita bahas dalam konsep dasar akuntansi manajemen adalah biaya atau cost. Biaya sendiri adalah kas atau nilai ekivalen. Kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini ataupun saat yang akan datang. Yang kedua adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Ini adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lain. Contohnya untuk mendapatkan biaya lain dan mengorbankan biaya sebelumnya. Yang kedua adalah biaya objek ataupun cost objek. Objek biaya adalah apa saja yang didapatkan berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang diukur biayanya dan dibebankan. Klasifikasi biaya berdasarkan objeknya. Biaya langsung atau direct cost dapat ditelusuri dengan mudah atau easy traceable. Biaya langsung yaitu biaya yang dapat diidentifikasikan ke suatu objek biaya yang dibiayai. Biaya ini dapat langsung dihubungkan ke suatu objek yang dibiayai. Biaya tidak langsung atau indirect cost tidak dapat ditelusuri dengan mudah atau not easily traceable, yaitu biaya yang menelusuri lebih dari satu objek dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biayanya. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost adalah jenis beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost, yaitu jenis beban yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Yang ketiga, yaitu biaya campuran, adalah jenis beban yang totalnya berubah-ubah dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Klasifikasi biaya berdasarkan pertanggungjawabannya dibagi dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali atau controllable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh departemen dan atas pengeluaran tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkannya. Yang kedua yaitu biaya tak terkendali atau uncontrollable cost, yaitu biaya yang signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu pada periode tertentu. Biaya produk atau produk cost terbagi tiga, salah satunya bahan baku langsung atau direct materials, yaitu bahan yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang sedang diproduksi. Contohnya biaya seperti pengiriman dan biaya pergudangan. Tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi, seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan beserta asuransi karyawan. Overhead yaitu semua biaya selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung, seperti mesin, pemeliharaan pabrik, dan biaya sewa tempat. Adalah biaya yang digunakan untuk membuat produk. Biasanya lokasinya di pabrik terdiri dari yang pertama selling cost atau biaya penjualan. Biaya penjualan itu sendiri adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Contohnya biaya penjualan atau biaya pengiriman barang. Dan administrative cost atau biaya administrasi adalah biaya yang diperlukan selama operasi bisnis, contohnya gaji eksklusif atau kayak gaji satpam kantor. Jenis-jenis sistem akuntansi manajemen, perbedaan FBM dan ABM. Perbedaan dalam cara menentukan biaya dan bagaimana memberikan tanggung jawab untuk operasi dan efisien. Sistem akuntansi manajemen yang berdasarkan fungsi FBM
dana dibebankan kepada unit-unit fungsional. Sedangkan ABM adalah dibebankan kepada sistem ABM biaya itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi manajemen atau FIM. Tinjauan biayanya yaitu hanya menggunakan penggerak yang berhubungan dengan fungsi produksi untuk membebani biaya. Contohnya yaitu bahan langsung, jam kerja, yang tenaga kerja langsung dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tinjauan efisiensi operasionalnya yaitu manajemen masing-masing fungsi bertanggung jawab dalam mengontrol biaya untuk memperoleh efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi manajemen ABM atau Activity Based Management. Tinjauan biayanya berfokus pada analisis penggerak, analisis aktivitas, evaluasi tenaga, dan sistem penelusuran intensif. Hal ini berbeda dengan sistem akuntansi manajemen FBM yang lebih berfokus pada penggerak fungsi produksi untuk membebani biaya. Selanjutnya yaitu tinjauan efisiensi operasional, berfokus pada pengelolaan aktivitas dan meningkatkan nilai efisiensi operasional. Sekian. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok kedua izin mengundurkan diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.